Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Jumadi dengan NIM 2006311000033 dari kelas D1. Video ini dibuat untuk memenuhi dari tugas ujian tengah semester dari mata kuliah praktikum administrasi jaringan komputer. Yang mana kami mahasiswa diminta untuk membuat sebuah video pembelajaran mengenai modul-modul yang telah kami pelajari sebelumnya. Adapun ketentuan dari penugasan ini yaitu terdapat dua paket soal, yaitu soal A dan soal B. Namun di sini saya memilih soal paket A, di mana pada soal paket A ini terdapat beberapa ketentuan, yakni membuat sebuah video pembelajaran dari modul 1 hingga modul 3. Dengan ketentuan materi yang dijelaskan yaitu konfigurasi IP, konfigurasi DHCP server, konfigurasi firewall net, dan praktikan harus terlihat wajah. Oke, di sini kita akan langsung saja menuju ke materi yang pertama yaitu konfigurasi IP. Sebelum kita menuju ke praktikum atau praktek langsung konfigurasi IP, kita harus terlebih dahulu untuk mengetahui apa itu konfigurasi IP. Konfigurasi IP adalah suatu persettingan yang dilakukan untuk menentukan alamat IP pada komputer yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Nah, konfigurasi IP ini sangat penting untuk mulai konfigurasi lainnya seperti konfigurasi DHCP server ataupun konfigurasi DNS server. Oke, langsung saja di sini kita akan menuju ke praktikumnya. Di sini kita terlebih dahulu membuat sebuah mesin virtual mikrotik seperti ini. Nah, pada mesin virtual mikrotik ini, pada persettingannya kita harus menerapkan beberapa persettingan, yakni pada network pertama yaitu kita harus menggunakan bridge adapter yang berfungsi agar nantinya mikrotik kita dapat diakses atau dapat terhubung dengan internet. Sedangkan yang kedua, di sini kita bisa memilih internal network jika kita menggunakan mesin virtual Windows yang ada di VirtualBox. Namun jika kita menggunakan klien kita ini HP ataupun laptop, di sini kita bisa menggunakan host only adapter apabila kita menggunakan komputer kita sebagai klien. Oke, langsung saja. Jika kita sudah melakukan setting pada network ini, langkah selanjutnya jalankan mesin virtual mikrotik kita. Seperti ini. Di sini masukkan admin sebagai user. Oke. Lalu kita akan mengakses mikrotik ini dengan Winbox. Nah, address yang ada pada Winbox ini adalah address yang digunakan pada mikrotik kita. Ini address yang digunakan harus sama dengan adapter pertama di mikrotik kita agar dapat terakses dan terhubung dengan Winbox. Tunggu. Nah, dapat kita lihat bahwa mikrotik sudah dapat terhubung dengan Winbox. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi IP. Di sini saya sebelumnya telah membuat konfigurasi IP. Di sini kita akan membuat konfigurasi IP yang baru. Oke, kita hapus saja. Nah, pastikan terlebih dahulu bahwasanya Winbox kita atau mikrotik kita telah mendapat IP internet atau IP dari Wi-Fi yang terhubung dengan laptop kita. Di sini Winbox saya sudah mendapat IP dari internet. Oke, langsung saja di sini kita akan melakukan konfigurasi IP. Pada menu IP di Winbox, klik address, lalu klik icon tambah ini, lalu masukkan IP yang ingin kita buat, yaitu 192.168.33.10/.
24 sebagai netmask. Jangan lupa di sini kita berikan interface ini adalah adapter 2. Oke, langsung saja di sini kita klik apply, lalu klik OK. Maka dapat kita lihat bahwa konfigurasi IP telah berhasil. Nah, lalu bagaimana cara kita memastikan bahwasanya konfigurasi IP kita telah berhasil? Caranya yaitu ke new terminal di sini, lalu kita coba untuk ping internet atau ping Google, yaitu ping 8.8.8.8, klik enter. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya MikroTik atau Winbox kita dapat terhubung dan mengakses internet. Kita coba untuk mengakses konfigurasi IP kita yang telah kita buat sebelumnya. 192.168.33.10. Klik enter. Oke, dapat kita lihat di sini bahwasanya konfigurasi IP kita telah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP server. Namun sebelum kita menuju praktiknya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ada. Sementara itu, komputer atau perangkat lain seperti handphone yang menerima alamat IP dari DHCP server disebut dengan DHCP client. Oke, langsung saja di sini kita akan langsung praktik bagaimana cara melakukan konfigurasi DHCP server. Sebelum itu, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwasanya klien kita, di sini saya menggunakan mesin Windows virtual di VirtualBox. Ini kita harus pastikan terlebih dahulu bahwasanya network yang ada pada klien satu jaringan dengan network MikroTik kita. Di sini saya menggunakan internal network. Internal network sendiri adalah jaringan yang hanya ada pada mesin virtual saja. Ini sesuai dengan network yang kita gunakan di adapter 2 di MikroTik kita. Oke, langsung saja kita menuju ke Winbox. Lalu klik menu IP ini, lalu pilih DHCP server. Di sini, selanjutnya kita klik DHCP setup, lalu pilih Ethernet 2, lalu klik next. Klik next. Di sini kita sesuaikan gateway DHCP kita dengan IP yang telah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu 192.168.33.10. Lalu klik next. Nah, di sini adalah ring IP yang kita gunakan nantinya untuk memberikan batas kepada klien atau klien tersebut mendapat IP berapa atau berapa banyak klien yang kita butuhkan. Mungkin seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan akses ring IP-nya yaitu 35, mungkin 15 hingga 25 saja. Lalu klik next. Lalu di sini ini adalah IP DNS server kita. Sorry, ini adalah IP client, IP dari Google. Oke, langsung saja klik next. Nah, di sini adalah last time. Kita bisa menggunakan atau menggunakan waktu yang kita inginkan. Ini adalah 10 jam, maka nantinya jika waktu telah lewat dari 10 jam, maka IP dari klien, IP DHCP dari klien akan secara otomatis reset. Lalu klik next. Oke. Di sini kita dapat lihat bahwasanya konfigurasi DHCP server
di Winbox telah berhasil. Selanjutnya kita pergi ke klien kita di Windows Virtual, lalu kita klik pada local area connection ini, pilih details. Ini dapat kita lihat bahwasanya network yang ada pada klien ini belum DHCP. Kita pergi ke properties, lalu klik internet protocol. Nah, kita ubah peraturannya menjadi otomatis. Sini juga. Oke. Lalu klik OK. Close. Kita tunggu. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya klien kita telah mendapat IP DHCP yaitu 192.168.33.25. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba apakah klien ini terhubung dengan mikrotik kita. Kita ke terminal terlebih dahulu, CMD, command prompt, lalu klik ping IP server, DHCP server yaitu 192.168.33.10. Oke, dapat kita lihat di sini bahwasanya konfigurasi DHCP telah berhasil dan sukses. Klien juga dapat terhubung dengan server DHCP server yang telah kita konfigurasi di Winbox sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi firewall net. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi firewall net. Namun sebelum kita menuju ke praktikumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu firewall net. Firewall net adalah multiplexing pada arus jaringan internal dan mengirimkannya kembali ke jaringan yang lebih luas seperti internet, LAN, dan juga WAN. Dan tak hanya itu saja, firewall net mampu mengelompokkan dan data koneksi yang masuk sehingga memudahkan dalam pemantauan alamat jaringan internal menuju eksternal. Oke, langsung saja di sini kita akan mempraktikkan yaitu konfigurasi firewall net. Langsung saja di sini kita klik IP, lalu klik firewall. Nah, selanjutnya kita pada menu net ini kita klik icon tambah pada tampilan ini, klik icon tambah. Lalu pada general di sini kita buat menjadi seperti ini. SRC net. Lalu pada out interface-nya yaitu kita ubah menjadi Ethernet 3. Ini adalah Ethernet yang digunakan untuk mengakses internet. Selanjutnya kita beralih ke menu action. Di sini kita ubah menjadi masquerade. Lalu klik apply. Lalu klik OK. Nah, konfigurasi firewall net di Winbox telah kita berhasil lakukan. Nah, sebelumnya di sini saya telah mencoba bahwasanya IP klien kita ini tidak dapat terhubung dengan internet. Dapat kita lihat di sini saya telah melakukan sebelumnya ping ke Google. Di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya yaitu RTO. Lalu kita coba selanjutnya ping 8.8.8.8 apakah berhasil? Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya konfigurasi firewall net kita di Winbox telah berhasil dengan kita dapat lihat di sini klien dapat mengakses internet. Tidak itu saja, di sini kita juga dapat membuktikannya bahwasanya klien kita dapat mengakses internet dengan cara ke Microsoft Explorer ini. Di sini dapat kita lihat bahwasanya klien kita dapat terhubung dengan internet. Kita coba.
klik Facebook. Oke, kita lihat. Kita tunggu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya klien kita telah dapat terhubung dengan internet dengan konfigurasi firewall net. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai konfigurasi DHCP server, konfigurasi IP, dan konfigurasi firewall net sebagai tugas dari UTS dari mata kuliah praktikum administrasi jaringan komputer. Untuk kurang lebihnya, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.